Pernah kepikiran gak sih, apa yang bikin sebuah bank syariah itu, ya benar-benar syariah? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar labelnya aja. Yuk kita coba bedah bareng-barang audit tata kelola perusahaan Islami, atau IJCJ, sebuah proses yang jadi bukti kalau ini bukan cuma soal duit, tapi juga soal prinsip. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kan sekarang banyak banget yang pakai label syariah ya. Terus, gimana kita sebagai nasabah atau mungkin investor bisa benar-benar yakin? Gimana kita tahu kalau di belakang layar setiap transaksi, setiap keputusan itu sejalan sama prinsipnya? Ternyata ada loh penjaga gerbangnya yang memastikan semua itu, yaitu sebuah proses audit yang unik dan mendalam. Oke, buat ngertiin ini, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Tata kelola Islami itu ngelihat bisnis dari dua sudut pandang sekaligus. Kalau bisnis konvensional, fokus utamanya ya satu, cari untung. Nah, di sini ada tujuan kedua yang sama pentingnya, dan ini yang mengubah cara mainnya. Jadi ICGC itu apa sih sebenarnya? Coba bayangin, ICGC itu kayak DNA atau sistem operasinya perusahaan. Ini bukan sekedar aturan yang ditempel di dinding loh, tapi kode etik yang meresap ke dalam setiap keputusan, setiap produk, dan setiap interaksi. Tujuannya ya untuk memastikan semuanya tetap ada di rel syariah. Anggap aja ini jangkar spiritual yang menjaga kapal bisnis nggak oleng. Nah, visual ini ngegambarinya pas banget. Di satu sisi ada laba, ya iyalah, bisnis harus sehat secara finansial kan? Tapi di sisi lain ada tujuan yang setara, bahkan bisa dibilang lebih tinggi, nyari ridho ilahi. Jadi bukan lagi milih antara laba atau prinsip, tapi laba melalui prinsip. Cara pandang kayak gini nih yang mengubah segalanya. Sekarang yuk kita coba buka kap mesinnya. Emang apa aja sih yang dicek sama auditor syariah? Apa yang mereka cari di balik laporan keuangan yang tebel-tebel itu? Mari kita bedah anatomi dari audit ICGC ini. Ini dia, 6 pilar yang menopang integritas sebuah lembaga keuangan syariah. Jadi gini, ini tuh bukan cuma soal patuh sama aturan agama di pilar pertama aja. Pilar-pilar lain kayak transparansi, akuntabilitas sama manajemen risiko, itu kan praktek tata kelola terbaik yang juga ada di dunia konvensional. Tapi yang bikin unik adalah gimana pilar pertama, yaitu kepatuhan syariah, mewarnai dan ngasih makna kelima pilar lainnya. Tapi, kalau mau ditarik intinya, jantung dari semuanya, ya ini, kepatuhan syariah. Pilar inilah yang jadi pembeda utamanya. Tanpa ini, transparansi dan akuntabilitas ya cuma jadi praktek bisnis yang baik aja. Tapi dengan adanya pilar ini, semua praktik itu nilainya jadi lebih, jadi bagian dari ibadah. Jadi apa yang dicari auditor syariah? Wah, mereka ini kayak detektif etika. Mereka memburu 5 besar yang terlarang dalam keuangan Islam. Ada riba alias bunga, ada garar atau ketidakpastian yang berlebihan dalam kontrak. Terus maisir, yang intinya judi atau spekulasi murni. Sampai praktik penipuan dan apapun yang bisa merugikan masyarakat. Ini semacam filter moral yang harus dilewati setiap produk dan transaksi. Dan dasarnya tuh kuat banget. Ayat ini bukan sekedar saran, tapi benar-benar jadi garis pemisah yang tegas antara model ekonomi yang basisnya perdagangan real dengan model yang basisnya bunga. Inilah kenapa keuangan Islam itu secara fundamental beda, karena ini perintah langsung yang membentuk keseluruhan industrinya. Oke, aturannya banyak. Terus siapa dong yang ngawasin? Siapa yang mastiin semua pilar ini beneran ditegakkan? Nah, kita kenalan yuk sama para penjaga gerbang integritas ini. Disinilah peran komite audit masuk. Anggap aja mereka ini mata dan telinganya para pemegang saham dan dewan direksi. Mereka ini independen, nggak ikut campur di operasional sehari-hari. Justru karena itu, mereka bisa ngelihat gambaran besarnya dan mastiin manajemen itu nggak cuma ngejar target, tapi juga ngejalaninnya dengan cara yang benar, etis, dan pastinya patuh sama prinsip syariah. Terus kerjaan mereka ngapain aja? Ya ini, mereka ngecekin laporan keuangan, bener gak angkanya? Mereka juga nguji benteng pertahanan internal perusahaan buat nyari celah-celah masalah. Mereka juga yang milih dan ngawasin auditor dari luar. Dan yang paling krusial, mereka jadi garda terdepan buat mastiin kepatuhan syariah dan memberantas potensi kecurangan. Nah, mereka kerjanya nggak asal-asalan. Ada kitab panduannya namanya PSAK Syariah. Ini pinter banget sih. Gimana coba caranya ngukur keadilan atau larangan riba dalam sebuah laporan keuangan? Nah, PSAK inilah yang nerjemahin prinsip-prinsip etis yang luas itu jadi aturan akuntansi yang spesifik, hitam di atas putih dan bisa diaudit. Oke, kita udah bedah model syariah dari dalam. Sekarang saatnya momen yang paling seru nih. Kita sandingkan langsung sama model konvensional. Di mana sih letak bedanya yang paling mendasar? Ini tuh kayak gunung es loh.
Di permukaan, bank konvensional sama bank syariah kelihatannya mirip, sama-sama punya gedung, laporan keuangan, sama-sama ngomongin untung. Tapi begitu kita nyelam ke bawah permukaannya, kita bakal lihat fondasi yang beda banget. Filosofi yang menggerakkan keduanya itu datang dari dunia yang berbeda. Coba kita lihat satu-satu ya. Dari sisi fokus, konvensional itu ngejar laba dan patuh aturan negara. Islami juga sama, tapi ada tambahannya, maqasid syariah, yaitu tujuan untuk membawa kebaikan buat masyarakat. Soal pengawasan, konvensional punya auditor, Islami punya auditor, plus Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Ini isinya para ahli agama yang punya hak veto. Kepatuhan, yang satu patuh sama hukum negara, yang satunya lagi patuh sama hukum negara dan hukum Tuhan. Dan yang paling dasar, dimensi spiritual. Ada kesadaran kalau setiap keputusan itu pertanggungjawabannya bukan cuma di RUPS, tapi juga di akhirat nanti. Jadi kalau mau disimpulin apa sih beda utamanya? Cuma dua hal ini yang perlu banget diingat. Pertama, adanya polisi syariah internal, yaitu DPS. Dan kedua, adanya kesadaran akan akuntabilitas vertikal, langsung kepada Tuhan. Dua elemen ini yang secara fundamental ngebedain DNA tata kelola keduanya. Oke, sebagai penutup, coba kita tarik mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya dari semua ini, yaitu soal konsep akuntabilitas itu sendiri. Coba bayangin deh, kayak lingkaran gini. Tata kelola konvensional itu seringnya berhenti di lingkaran paling dalam, tanggung jawabnya ke pemegang saham. Nah, IGCG ini mendorongnya lebih jauh. Dia nambahin lingkaran tanggung jawab ke masyarakat luas, dan yang paling luar, lingkaran akuntabilitas tertinggi kepada sang pencipta. Ini pergeseran paradigma, dari yang tadinya perusahaan ini punya siapa, jadi perusahaan ini ada untuk apa. Dan ayat ini, wah ini benar-benar ngena banget ke level personal. Ini bukan lagi soal pertanggungjawaban perusahaan sebagai sebuah benda mati, tapi ini tentang CEO, manajer, sampai setiap karyawan yang pada akhirnya secara pribadi bakal menjawab setiap keputusan yang mereka bikin. Ini pengingat etis yang paling pamungkas sih. Jadi saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng. Di zaman yang rasanya penuh sama berita skandal keuangan dan krisis kepercayaan, kira-kira mungkinkah memasukkan elemen akuntabilitas spiritual ini ke dalam tata kelola modern? Apapun industrinya, bisa jadi jawaban yang selama ini kita cari untuk menciptakan bisnis yang lebih manusiawi dan adil? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.